Baik, kita buka proyek sebelumnya ya. Bentar, kita buka, kita akan lanjutkan yang kemarin ya, proyek akademik. Klik OK saja. Hmm. Oke, untuk proyeknya sebenarnya sudah saya simpan di GitHub ya. Nah, yang ini ya, PBNet MySQL Project Academy ini sudah di-share. Kita akan lanjutkan ini ya, bahwa kemarin kita sudah membuat login sama form dan selanjutnya kita akan coba melanjutkan untuk forum-forum master data dan yang lain-lainnya. Ini login admin. Kita tunggu sampai dia masuk ya. Nah, ini error. Mengapa error? Karena database-nya belum dijalankan. Kita stop dulu, terus kita buka sham. Mungkin ini karena belum kita set MySQL-nya supaya jalan auto run ya, atau auto jalan begitu komputer dinyalakan. Kita buka dulu sham-nya, XAMPP-nya kita buka. Nih, yes, klik yes. Nah, ini Apache-nya jalankan, MySQL-nya juga kita jalan. Nah, ini sudah jalan. Dipastikan ini berjalan ya. Atau kalau misalnya ini mau di auto start, itu diinstal. Ini juga diinstal. Jadi nanti begitu ini komputer di restart, maka dia akan auto berjalan ya. Karena ini secara servisnya sudah diinstal. Kalau sebelumnya mungkin belum diinstal sehingga harus manual dijalankan ya. Kita minimize lalu kita coba lagi. Nah, ini user admin, password admin masuk, login sukses. Nah, ini ya, ini sudah ada. Cuma kita belum melakukan coding untuk eh, apa ya, modul-modul lainnya ya. Kita buka modul yang sudah disiapkan di Classroom. Mungkin ada di Google Drive ya. Siapa yang belum isi daftar hadir, mohon diisi ya. Ini baru 8 yang isi. Apa saja. Eh ada di sebentar di classwork atau di Google Drive lain ini. Sepertinya tidak ada. Kita coba search dulu ya materi. Nanti berarti ya. Ini sudah kita lalui ya part satu. Buat tabel login juga sudah. Kemudian eh, instalasi ini sudah ya di video kemarin.
kemudian sampai ke membuat project, ini juga sudah. Ini menu-menu sudah kita buat, di save, sudah. Ini menghubungkan dengan konektor juga sudah ya, menambahkan referensi, membuat akses data, memasukkan kelas, buat DB koneksi gitu ya. Ini juga sudah ya, koneksi ke DB. Kemudian data kontrol juga sudah ini. Ini sudah juga. Ini login sudah ya. Login sudah. Berarti kita sudah nyampe di sini ya. Berarti kita akan melakukan ke part 6 ya, yaitu bagaimana kita membuat pengelolaan data master ruangan. Jadi pertama kita membuat struktur tabel master ruangan dengan datanya. Untuk membuat tabel master ruangan, kita membuat dua kolom, namanya kode ruangan, nama ruangan, dengan varchar 40 dan varchar 50 ya. Kita coba ini. Ini close. Sudah. Nah, ini master ruangan. Nah, ini forum ruangannya sudah ada ya. Sepertinya ini sudah ya. Coba kita buka dulu. Berarti ini udah ya, part 6 untuk membuat data ruangan ya. Admin, passwordnya juga admin, masuk. Mungkin sukses. Ruangan. Nah, ini sudah ya ternyata ya. Oke, berarti ini sudah. Kemudian kita ke part 7, yaitu membuat data mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita buat data mahasiswa, menunya di sini. Tapi ini belum kita isi, kita keluarkan dulu. Nah, yang pertama dibuat adalah membuat database-nya ya. Ke web browser di sini. Web browsernya dibuka untuk membuka database menggunakan PHP MyAdmin ya. Karena share-nya kan sudah dijalankan ya. Localhost PHP MyAdmin. Ini kenapa kebuka karena di sininya apa share-nya sudah berjalan hijau ya. Jadi pastikan service Apache MySQL-nya jalan. Tunggu sampai terbuka PHP MyAdmin-nya ya. Kita tunggu ya. Sepertinya ada berat. Ini belum di close. Kalau susah dipaksa close ya. Hmm. Agak lambat ya. Bentar ya. Kita coba pakai browser lain. Firefox juga ada. Chrome. Kenapa nggak kebuka ya? Ini ada sesuatu yang memblokir. Nah, ini udah ternyata ya. Nah, ini udah kebuka, buka database-nya yang dibuat sebelumnya.
Kita akan buat tabel mahasiswa, di mana kolom-kolomnya terdiri dari NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat. NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Berarti ada 4 kolom ya. Kita klik new, tabel baru. Nah, ini sudah ada 4, jadi cukup ya. NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Ya, tipenya apa aja? Kita cek. Ini tipenya semua parcar. Ini panjangnya 30, ini panjangnya 100, panjangnya 20, dan panjangnya 200. Nah, ini parcar semua. Nah, ini kemudian panjangnya itu, oh sebentar, malah di sini ya, maaf salah. 30, kemudian 100, 20, 200. Oke, kemudian ini indeksnya prima key yang kolom pertama. Dan kita set sebagai primary key dan sudah selesai. Save. Oh, nama tabelnya. Nama tabelnya adalah tabel mahasiswa. Baru save. Nah, tabel mahasiswa sudah dibuat dengan kolom-kolom ini ya. NIM, NIM, nomor induk mahasiswa, parcar 30, nama variabel char 100, jenis kelamin variabel char 20, alamat parcar 200. Setelah itu kita isikan datanya. Kita klik insert, kita insert data. Ini ada 3 data ya. Oke, kita masukkan ya. Datanya saya ambil dari mahasiswa yang sekarang hadir, misalnya. Nih, ya. Nih, misalnya ini ya. Namanya siapa? Nah, ini maksudnya Karisma Nurbaiti. Masukkan di sini jenis kelamin P aja ya, perempuan. Alamat contoh di Bandung. Ya. Hmm, ini agak beda ya shortcut di keyboardnya. Misalnya ini jalan. Ya, ini mahasiswa kedua saya ambil lagi. Nih.
dulu aja. Nah, dua data masuk. Nah, udah di-insert, tambahkan lagi ya. Insert lagi dua mahasiswa aja, biar ada banyak data. Nah, ini Oktaviani. Satu lagi, Dian Fadila. Hanya begini ya. Oh, waduh, ini yang baru ke insert. Cuma satu ya. Error. Duplicate entry. Oh, ada NIM yang sama katanya. Oh, udah ke input dua kali. Ini ya, sudah ada 4 mahasiswa yang masuk. Dan sekarang kita akan coba bagaimana menampilkan ini dalam Visual Basic.NET ya. Kita lihat guide-nya di sini modulnya. Buat dan tambahkan ke dalam proyek forum mahasiswa PB sebagai berikut. Jadi nanti kita akan buat forumnya sebagai berikut ya. Ini nomor induk mahasiswanya, nama, jenis kelamin, alamat. Kita akan coba buat ya. Kita bikin form baru. Ini forumnya, forum mahasiswa. Kita maximize ya. Perbesar. Kemudian ini di minimize ke bawah. Oke, kita lihat desainnya. NIM, nama, jenis kelamin, dan alamat. Tapi jenis kelamin ini tipenya combo atau list box ya. Kita masukkan label-labelnya untuk name, nama, lalu jenis kelamin, lalu alamat. Kemudian jangan lupa formnya kita beri nama form mahasiswa. Kalau nggak salah ini sudah ya. Cek. Nah, ini nama, ala jenis kelamin, alamat, kemudian kita isi teks box. Ini juga sama, kita isi teks box sama. Nah, yang jenis kelamin kita isi list box karena dia tipenya combo ya. Eh, bukan list box. Oke, kita delete deh.
Hmm, ini ya, list box. Nah, ini combo box ada ya combo. Nah, ini combo box, kemudian alamat text box. Ini alamat lebih panjang. Setelah ini kira-kira segi nama kira-kira segi. Kemudian yang lainnya ini cukup begini. Nama nggak panjangannya. Nah, jadi ini untuk kolom-kolom isiannya sudah ada ya. Selanjutnya kita akan buat grid di bawahnya menggunakan bentar ini ke bawah. Ternyata tidak dikasih tahu ya menggunakan apanya di bawah. Oke, kita coba cek untuk menampilkan halaman bawahnya. Harusnya ada sih. Ini kan button ya, button, text box, combo box. Ini ada yang lupa nih. Harusnya ada namanya data grid view ya. Nah, seperti ruangan. Nah, kita cek di objek-objek yang ada di sini. Sama ini juga lupa di set ya. Harusnya ada. Kita tambahkan aja nanti di sini harusnya ada yang ada. Kita cek di forum ruangan di contoh di sebelumnya. Nah, ini kita ada namanya data grid view 1 ya. Ini harus ada. Nah, ini saya tambahkan di update di dokumennya. Nah, di sini ya. Oh, udah gitu aja. Ini namanya nggak diapa-apain ya, nggak diapa-apain. Namanya data grid view 1. Coba kita cek namanya ya. Nah, ini nggak diapa-apain data grid view 1. Eh, kita kembali ke yang mahasiswa. Jadi di tengah-tengah kita mesti memasukkan data grid view satunya ya. Cari di sini. Nah, ini nih data grid view. Masukkan di sini. Atur lebar dan panjangnya agar pas sesuai keinginan. Misalnya segini ya. Ini alamat agak panjang. Oke. Kemudian kita atur aja nanti ini ya. Bisa dirapikan sendiri. Kemudian tombol di bawah ada sekitar berapa tombol. Ini juga sama. Ada tambahan ya data grid view. Ya. Ada sekitar 6 tombol ya. Ada button atau tombol, button simpan, button tambah, button ubah, kemudian button hapus, button batal, dan button keluar. Kemudian text box-nya itu diisi ya, text box name, text box nama, combo box jenis kelamin, dan text box alamat ya. Kita coba sesuaikan dulu. Buttonnya saya tambahkan dulu ya. Button. Bikin dulu satu, lalu nanti di copy.
atau yang ada yang ada kita. Ini diatur-atur nanti disesuaikan dia sesuai dengan yang diinginkan. Kita isi dulu ya. Ini yang pertama yaitu simpan, tambah, ubah, hapus data keluar ya. Disimpan ya. Jadi ini namanya button simpan. Kemudian name-nya button simpan. Kemudian yang kedua adalah tambah. Berarti ini adalah button tambah. Name-nya, kalau teksnya hmm, tambah. Jadi ini untuk menambah data. Kemudian setelah tambah yaitu hapus, ubah ya, ubah atau kalau di Indonesia sebenarnya di bahasa Inggrisnya itu edit ya. Ini update atau update ini ubah ya buttonnya button. Kemudian setelah ini adalah button hapus kalau nggak salah ya betul hapus teksnya hapus ya. Ini batal, ini button batal. Kemudian ini keluar buttonnya name-nya adalah button keluar. Nah ini sudah semuanya. Terus ada yang kelewat, ini belum kita kasih nama ya, ini textbook name dari di bagian name. Nah, yang ini juga sama, textbook nama, ini combo box, jenis kelamin, ini textbook alamat. Dah, ini sudah selanjutnya adalah pemberikan, bentar. Kayaknya yang forumnya kita sesuaikan dengan properti yang disesuaikan dari modul ya. Dimana tadi formnya itu nah ini ya, tag, master data mahasiswa, name for mahasiswa, fixed signal, start position center, control box, file. Oke, ini name-nya udah, dan tag-nya. Nah ini, master data mahasiswa. Nah ini judulnya nih, master data mahasiswa. Kemudian, apalagi tadi? Nah ini nih, border style, fixed signal ya. Oke, kemudian start positionnya center. Ya. Kemudian apa lagi? Control box false ya. Dari control box. False. Ya. Jadi ya
tidak terlihat ya ini minimize, maximize. Restornya belum ada. Udah, dan selanjutnya adalah kita akan memasukkan source code dari apa tampilan yang sudah ada ini ya. Ya, pertama ya kita tercepat ya. Ini tinggal di view code. Nah ini kan code-nya gitu. Kalau mau kembali ke desain, view design. Kalau mau lihat code-nya, view code, gitu ya. Kita akan membuat code di dalam kelas forum mahasiswa ini. Ini code-nya sudah ada ya. Ini kita tinggal kopikan, ya, copy dan paste di sini. Nah, ini terus kita cek apakah masih ada error. Sepertinya sudah sesuai ya. Selanjutnya adalah apa mendirect menu supaya forum mahasiswa ini bisa dipanggil dari forum utama. Nah, dari sini ketika diklik keluar. Nah, ini kalau kalau mau lihat yang ruangan aja diklik ya. Jadi tinggal di copy karena ruangan sudah diberikan kodenya. Sekarang tinggal ke mahasiswa. Nah, ini kan belum ada ya. Kita paste. Nah, ini forumnya adalah forum mahasiswa. Forum mahasiswa, new forum mahasiswa. Nah, ini udah ada forum mahasiswa yang dieparan sama dengan mi forum mahasiswa.show. Nah, sudah. Selanjutnya kita save, jangan lupa, lalu kita jalankan. Apakah master data mahasiswa sudah bisa kita lakukan? After edit, apa, button tambah, button simpan, button ubah, hapus, dan lain-lainnya. Login dulu, nah, kita coba cek. Nah, ini sudah ada ya. Tadi yang sudah di input datanya, ini ada semua. Nih, kita. Nah, ini ada 4 ya. Satu, dua, tiga, 4. Ini menggunakan keyboard ya. Yang kita set tadi ada 4 data. Ya. Hanya kita mau menambah data ya. Mahasiswa yang kelima. Set dari daftar hadir lagi. Misalnya ini. Reza Zulkifli ya. Ini copy NIM-nya. Copy di sini. Nama. Copy lagi. Reza Zulkifli. Di sini. Kemudian jenis. Nah, ini ternyata jenis kelaminnya belum ada ya. Coba kita isi laki-laki ya. Alamatnya di Jalan Dr. Raharjo, namanya Jakarta. Lalu simpan. Dan data mahasiswa sudah. Dan reja harusnya ada di ujung. Kita klik sini.
Nah, ini udah ada ya. Oke. Seandainya kita coba tambahnya tadi udah jalan ya. Kemudian ini diedit, ubah. Gitu ya. Oh ini diubahnya begini caranya, diklik. Tanya ini salah. Tidak ada kurang nomornya ya. Raharjo nomor 175. Itu ya, lalu simpan. Wah. Nah, jadi ketika klik lagi aja, ini udah nomor 175. Itu ya. Keluar juga udah jalan ya. Keluar keluar dari forumnya juga udah jalan. Kemudian juga sama. Nggak bisa ini keluar. Nah, jadi demikian untuk master data mahasiswa, kita sudah bisa ya melakukan apa operasi database ke table, yaitu menyimpan, menambah, mengubah, menghapus, membatalkan, operasi membatalkan dan juga keluar dari forumnya ya. Selanjutnya kita akan membuat master data dosen. Oke ya. Sebelum kita lanjut, saya izin dulu untuk minum dulu ya, bentar ya. Tunggu.
Pak, suaranya belum di unmute kayaknya, Pak. Aduh, lupa ya dari tadi saya ngobrol. Iya, iya. Maaf. Oke. Eh, jadi tadi ini adalah ada penjelasan dari source code ya. Pertama, eh, melakukan import library atau referensi dari konektor MySQL client ya. Ini. Jadi dia import MySQL data, MySQL client. Ini kelas form mahasiswa, kemudian mendeklarasi string untuk query, yaitu string SQL, kemudian variabel DB, yaitu MySQL connection, kemudian comment sebagai MySQL comment, adapter atau ADP sebagai dari MySQL adapter, kemudian DR untuk reader MySQL data reader, kemudian DS sebagai dataset. Kemudian mendeklar lagi simpan, hapus itu sebagai string. Kemudian ini adalah prosedur untuk menambah data. Jadi ketika menambah data, data grid view 1 ini tidak di-enablekan, jadi dibuat disable ya. Jadi disable yaitu data grid view satunya. Kodenya seperti ini, data grid view 1 dot enable false. Kemudian text box name dibikin apa yang sebelumnya mungkin tidak sedang dalam posisi read only dibikin false. Jadi text box name-nya dibuka agar bisa diisi ini maksudnya. Kemudian text box nomor induk mahasiswa, text box name di-clearkan, artinya dibersihkan, tidak ada teks di situ. Text box nama juga di-clearkan, text box alamat juga di-clearkan. Kemudian text box timnya di-enablekan, text box nama juga di-enablekan, combo box jenis kelamin di-enable, dan text box alamat juga di-enable. Kemudian fokuskan kursor kepada text box NIM atau text box nomor induk mahasiswa. Kemudian button tambah tidak di-enable atau di-disable, button hapus di-disable, button ubah di-enable, simpan enable, button batal di-enable. Sehingga nanti ketika button tambah itu diklik, maka dia akan melakukan operasi yang sudah ada di sini. Sebagai contoh, kalau kita melakukan tambah, yang kita jalankan, admin, ini. Nah, saya tambah ya, klik. Nah, jadi dia ini kosong, kemudian ini juga kosong, ini kosong. Nah, yang tambah ini menjadi disable, hapus juga disable. Yang enable, simpan, ubah, batal, dan keluar. Cek. Nah, ini. Yang enable itu kan simpan, batal, ubah, dan keluar. Kebetulan keluar itu tidak usah diapa-apain karena mau keluar, keluar aja langsung. Ya. Makanya di sini disable. Kemudian tadi kalau ini name ini clear ya. Jadi kalau ini batal, batal dulu. Ini ada apapun, ini ada apapun, apapun, apapun. Ketika klik tambah dia akan bersih lagi. Nah gitu ya. Ini ternyata belum. Terus kayaknya ini ada yang kurang ya jenis kelamin ini biar kita bisa milih ya. Kita coba cek. Kita langsung aja isi data yang di sana biar hanya bisa memilih laki-laki ataupun perempuan. Kita cari apa ya? Nah ini berarti ya data item L dan P gitu ya. Kita coba jalan. Jadi isinya di item ini collection tadi ya. Kita coba apakah error tidak.
Ya aman ya. Nah, kalau gini kan tinggal tinggal pilih aja. Ini misalnya Rahmi salah Pak, harusnya laki-laki misalnya. Nah, oh salah Pak, kan laki-laki perempuan. Nah, ya, ini Reza benar. Jadi ini kalau mau predefine atau sudah didefinisikan, itu ada di collection tadi ya. Jadi caranya diklik combo boxnya, terus pilih collection item. Putar aja ke bawah. Ini kan bisa aja, nah, apapun ya di sini. L, V, kemudian sudah diketahui. Tanda tanya. Nanti keluar tanda tanya karena belum diketahui misalnya jenis kelamin. Nah, ini kan keluar. Ya batal. Terus diklik dan saya nggak mungkin ada kelamin tanda tanya ya. Oke. Selanjutnya untuk form dosen satu lagi ya sebelum tutup kita berakhir ini untuk forum dosen. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita akan ke reporting dan sisa-sisanya akan disiapkan di secara terpisah gitu. Untuk forum dosen ini tadi ada, nah ini ya strukturnya NIP, nama alamat. Tipenya parcar 25, parcar 100, parcar 200. Ya, NIP, nama, dan alamat. Bagaimana cara membuatnya? Kita masuk di PHP My Admin. Klik New, to table ya. Ini kita tunggu. Kemudian ada tiga ini ya, tiga kolom. NP, nama, alamat. Ini pacar, ini juga pacar, ini pacar. Kemudian jumlahnya atau panjangnya 25, 100, dan 200. Kemudian yang menjadi primary key yang ini, atau ini. Kita klik go. Sudah. Kalau kita go ya. Yang kolom keempat tidak kita isi ya. Nah, nama tabelnya. Nama tabelnya dosen. Proses. Selesai. Ya, ini tabel dosen, isinya NIP, nama, dan alamat. Lalu kita isi data, misalnya ini NIP-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nama Irfan, nama, jangan di 3. Nah, ini. Kemudian satu lagi, misalnya namanya Pak Ahmad Suki. Alamat Jalan Gempol Sari, Bandung. Nomor 10 Bandung. Sudah, go. Nah, ini sudah ya, 2 row dimasukkan, ada ini 2 row, dan kita lihat datanya sudah masuk atau belum. Sudah ya, ada 2 data masuk. Sekarang sudah, kalau sudah dibuat di dalam database, kita buat forumnya untuk menampung itu bisa ditampilkan dalam aplikasi. Add, Studio, oke.
form, forumnya adalah forum dosen, tulisan, tambahkan dulu label dan lain-lainnya ya. Oke, nah udah. Kemudian text boxnya seperti biasa. Nih, sesuaikan, sesuaikan yang rapi gitu ya. Di surat tuh. Kemudian di tengah-tengah ada data grid view. Oke, oke. Kemudian apalagi yang belum? Button-buttonnya ya, 6. Sudah satu, kita copy. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti biasa ini kita kasih nama dulu ya. Ini forumnya adalah forum dosen, kemudian teksnya adalah master data dosen ya. Kita cari tagnya, tag di atas. Nah ini, udah ya. Ini tag boxnya, tag box nih, box ini, tag box alamat. Ini tidak dilakukan penyesuaian, data grid view 1 aja cukup. Kemudian ini button-buttonnya ya, simpan, tambah, ubah, hapus, batal, keluar. Ini cukup lumayan ya, membuat ininya harus sabar. Nah ini, kemudian tadi ada yang kelewat, namanya kan belum ya. Jangan lupa dikasih. Gunanya untuk mengidentifikasi nama variabelnya ya.
Ini sudah, apalagi yang belum ini ya, di forum dosen, kemudian tadi itu forum border style ya, fixed signal. Kemudian apa ya? Posisi ya, Windows Start Position. Nah ini Windows antara Start, kemudian Control Box ditiadakan. Nah, sudah, kemudian forum utama akan memanggil ini ya. Nah, ini kita buka dari yang mahasiswa agar bisa di-copy untuk membuka yang dosen. Caranya di-copy kodenya karena mirip. Nah, isikan di sini. Hmm. Ya, forum dosen sama dengan new form dosen, forum dosen, MDI parent sama dengan me, kemudian form dosen dot show. Nah, terus sudah dipanggil, kemudian kode untuk isi dari forum dosen. Kanan, view code. Nah, di kosong kita ambil dari source code yang sudah jadi di sini ya. Copy, cek, paste, dan cek apakah ada error atau tidak ya. Ini ya error ya. Text box yang IP. Kita cek di sini. Oh, harusnya text box NIP. Ini text box NIM kan. Kita ganti ya. Kena error, nggak dikenali kalau text box NIM. Nah, kita buka lagi source code. Sudah tidak ada error ya. Ini ya kodenya. Lalu kita coba jalankan. Hmm. Mahasiswa sudah, sekarang kata dosen. Begin, dosen. Nah, sudah ya. Nah, ini kurang panjang nih. Bagaimana cara membuat panjang? Ini kita coba dulu ya, fungsionalnya. Ini satu 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 nama Lia Rosalina. Alamat Jalan Cendana, Pak nomor 6, Sumedang. Depan, ya aman ya, tidak ada error. Ini pengen diperpanjang nih, caranya gimana? Ini keluar, saya coba ya, apakah itu bisa diperpanjang? Home, oh sepertinya tidak karena sudah ini ya, sudah di set dari kode. Kita lihat ya. Ininya sepertinya harus ada yang kita apa ya, kita set kayak gini nih. Column header height dan lain seterusnya. Sepertinya di sini ada yang kita set bagaimana supaya kolom yang ada di sini auto 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 width ya. Bentar, saya carikan dulu apa propertiesnya ya. Visual Studio Data View. Saya pause dulu recordingnya sebentar.
Level recording. Lupa, lupa lagi, aduh. Ya, Pak. Takutnya nanti di share nggak full gitu. Iya, pokoknya ini soal-soalnya juga kita kirim lagi. Tadi ada yang kita tambahkan kurang yaitu pada saat isi grid ya. Di sini ya mana ya? Di sini kayaknya. Nah ini di sini nih. Nah ini nih tambahin ini ya. Kalau mau auto display kolomnya menyesuaikan dengan lebar dari datanya ya. Sama yang mahasiswa juga kalau mau ditambahkan silakan ditambahkan. Misalnya ini si source code ya yang isi grid. Nah kan tadi ada yang ditambahkan ini ya. Nah, data grid view auto size column mode sama dengan data grid view auto size column mode display cell. Di copy mahasiswa ini view code di bagian isi grid ya. Nah isi grid tambahin. Nah gitu kan. Coba ya. Mas. Admin. Login sukses. Kemudian dosen. Mahasiswa ya. Tadi yang ada. Nah ini juga sama. Dia akan menyesuaikan sesuai panjang dari alamat. Sebagai contoh, eh, ada alamat yang panjang lagi. Misalnya ya. Ini lagi ya. Ini ya Jalan Mangga Besar. Ya, coba tambah ya. Ya, namanya siapa ya? Jadi Randy, laki-laki, alamatnya panjang ya. Empat. Nah, sudah. Makanya dia panjang yang jadi Randy ya. Nah, ini ya. Nah, ternyata ini tidak ya. Ya, coba kenapa tidak ya? Coba satu. Saya tidak tahu, belum tahu apa penyebabnya. Sebentar ya. Kalau yang dosen, ini udah ya, tuh kanan ya, pas ukurannya. Tapi untuk yang mahasiswa, ini malah kepotong. Nah ini, ciri-cirinya kepotong ini ada titik-titik-titiknya. Coba, kenapa ya? Padahal ini sama ya, proses di bagian yang sama. Nih ya, sama ya. Hmm, Forum dosen, forum mahasiswa. Nah, sini ya, isi grid. Kita coba build frame, dan run lagi. Nah, bingung.
Ini kenapa bisa? Nah, ternyata udah bisa ya. Bener ya? Coba lagi. Oke, udah. Hmm, jadi nggak langsung ya. Begitu di sini baru bisa. Ini kalau kita dibatal dulu, dia diklik, ubah, nggak bisa ya. Ya, ada yang bisa bantu, kenapa? Tapi sebenarnya ini sudah cukup sih ya. Tinggal diarahin aja kursor ke sini dia langsung apa ya menjelaskan apa teks yang tertutup tadi ya. Ini kan Jalan Mangga Besar 3 nomor 17, RT 6, RT 7, Bedali, Kecamatan Lawang, dan seterusnya. Sampai kode posnya juga ada, gitu. Jadi yang menjadi kendala tadi ya terpotong aja, gitu. Nah, nanti silakan yang bisa resolve itu komen aja ya. Oke, kemudian ini source code-nya saya kirim dulu ke GitHub. Ya, master data dosen. Oh, commit and push. Udah masuk. Kita cek di nih. Oh, di sini ya. Nah, ini udah masuk atau belum? Nah, ini udah masuk ya. Mungkin nanti dicek ya kenapa di dosen. Nah, ini lancar ya. Ini display cell-nya. Tapi di mahasiswa sebenarnya udah kasih juga nih ya auto size. Tapi anehnya tidak ngepek gitu ya. Oke, tapi itu minor ya. Eh, nanti kita kalau ada yang kasih tahu silakan di komen ya. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan sebelum dilanjut dan mungkin selanjutnya nextnya kita akan bahas terkait reporting aja ya karena sebenarnya forum-forum yang lain itu tinggal mengulangi aja. Nah, mungkin nanti akan agak beda sebelum report ada transaksi dan lain sebagainya karena ada Komobok yang memanggil eh, data dari tabel lain. Contoh eh, ini ya contohnya. Ini mudah. Ini juga tidak ada yang luar apa? Tidak ada yang luar biasa. Yang lainnya adalah jurusan juga nggak ada yang luar biasa, biasa saja. Ini biasa saja. Nah ini mungkin mengapa ini luar biasa karena dia mengambil keterkaitan dengan tabel lain yaitu transaksi jadwal. Nah ini mata kuliahnya ngambil dari tabel lain, dosennya ngambil dari tabel dosen, mata kuliah ngambil dari mata kuliah lain, ruangan juga ngambil dari master ruangan. Nah ini mungkin yang ini aja ya. Ya, masalahnya adalah mata kuliah kita belum buat ya. Jadi harus buat dulu mata kuliahnya karena dosen sudah, ruangan sudah, mata kuliah yang belum. Jadi nanti di sini ada ini ya, mana pembobok mata kuliahnya akan diisi dari dasar mata kuliah dan kodenya. Nah ini nih, combo mata kuliah dia diisi ya, dia menggunakan do while
data reader di sini semuanya dari mata kuliah. Oke, ini nanti silakan dicoba ya. Dan eh, ini kalau mau berhasil memang ini harus mata kuliahnya dicoba dulu ya. Saya mau nanya, ada yang nyoba dari awal itu sesuai tutorial nggak? Ada yang pernah nyoba nggak? Atau baru menyimak aja? Sudah ada Kalau yang saat ini nyobain belum? baru menyimak, Pak. Oke. Nanti silakan coba ya, karena mungkin nanti dari UAS sebenarnya mirip, cuma nanti studi kasusnya dialihkan ke proyek yang bukan ini ya nanti. Siap, baik, Tapi Pak. nanti simpel aja, master dan ada transaksi, kemudian nanti ada arahan. Rencananya kita UAS itu 22 apa 29 Januari ya, Pak. Pokoknya di akhir Januari kita udah UAS ya. Jadi yang apa? Jangan lupa nanti seperti yang UTS saja nanti setor aplikasi proyeknya ya. Makanya nanti, nah seperti ini nanti mata kuliahnya kepanggil, mahasiswanya juga kepanggil ya. Ini reportnya seperti ini, gitu ya. Di luar report. Ini next ya. Oke, mungkin untuk malam pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah akan mencoba nanti atau ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Visual Studio semua sudah bisa ya diinstal ya. Sudah, Pak. Ada yang terkendala nggak? Masih terkendala laptop ataupun Windows-nya misalnya gitu. Aman ya? Aman, Pak. Aman. Oke. Ada yang tidak aman? Oke, mungkin belum disampaikan, nanti sampaikan lagi ya. Karena nanti mesti menyiapkan untuk praktikum UAS-nya. Nanti mohon dikondisikan laptop, kemudian aplikasi Visual Studio, Sham sudah diinstal dari sekarang ya, MySQL dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang belum siap, japri ataupun sampaikan apa kendala di laptopnya ya. Karena nanti UAS itu akan bikin project seperti yang sekarang gitu ya. Dan gak akan banyak sih formnya, mungkin satu dua, lalu ada transaksi, kemudian ada report dan juga ada forum tadi ya, forum yang bisa memanggil ke tabel lain ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya. Jika sudah, jangan lupa absennya tadi yang sebelum isi, silakan nanti diisi. Jika ada apa, jika sudah diisi, ya jangan lupa tadi ya, titip untuk menginstal Visual Studio dan Sham dan juga konektor MySQL-nya ya. Supaya nanti pada saat UAS tidak terlalu mendadak untuk install-install, waktunya habis untuk install dan download gitu ya. Jadi nanti tinggal klik untuk penyediaan project. Jadi sekilas untuk UAS akan sama seperti halnya UTS untuk membuat project lagi ya. Nanti ada mungkin ada sekitar 2 atau 3 form, kemudian ada forum transaksi, forum master, report ya. Mungkin dari saya cukup sekian ya, pertemuan kali ini agak panjang karena memang coding sebenarnya agak lama ya, tapi tadi juga sudah disingkat dengan cara apa shortcut dengan mengcopy kode yang sudah existing ada dan nanti dipelajari setiap prosedur dan button yang sudah
dibuat forumnya, buttonnya, textboxnya gitu ya. Itu ada eh, contoh kode juga saya sudah sertakan di ujungnya. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan kesalahannya. Sampai jumpa kembali di Zoom meeting pertemuan selanjutnya. Mungkin untuk kekurangan pertemuan nanti akan disampaikan dalam bentuk rekaman ya, dan juga materi yang sebenarnya sudah dipublish tadi ya, gitu. Dipublish sebelumnya di Google Drive. Nah, izin saya tutup. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Izin saya stop. Waalaikumsalam.